Selamat pagi, Bapak, Ibu, peserta Virtual Expo tahun 2021. Mungkin di tahun ini kita baru pertama kali mengadakan Virtual Expo. Seperti sebelum-sebelumnya kita mengadakan expo melalui langsung datang ke booth-booth. Tapi kali ini ya kondisi pandemi seperti ini kita harus bisa mengikuti dengan protokol dari pemerintah, seperti kita mengurangi keramaian dan kerumunan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya bersama tim saya, Ya, seputar yang dia yang akan membahas banyak soal mesin GCC GLS 80 watt dan 60 watt. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai membahas lebih lanjut lagi, mungkin lebih baiknya Bapak dan Ibu memperhatikan di mejanya. Apakah udah ditemani dengan kopi dan teh disuguhkan sambil menyaksikan lab demo mesin kita ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas beberapa dari spek mesin kita, dari GCC, kemudian lagi kita dari fiturnya, lalu aplikasi apa aja yang nanti akan kita bahas ya Mas Arya. betul, betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saat ini mungkin dalam dunia printing, Ya. offset, mereka udah mulai pada beralih nih sekarang. Mengarah ke digital ya. Yes, betul. Mencari ide-ide Ya. apa sih kira-kira yang cocok. Semoga cara kita ini dapat memberikan inspirasi buat mereka yang sedang mencari mungkin bisnis atau solusi. Memberikan wawasan baru lah ya. Ya betul, di pandemi seperti ini kan kita tahu. Karena kayak offset mungkin mengalami penurunan ya. Betul, sudah beralih ke short run. Yes, betul. Sekarang juga short run juga lagi para ya mereka harus berpacu ya di harga. Betul. Dan lagi dengan persaingan bisnis yang semakin banyak. Ya. Nah, kalau kita ngelihat bisnis yang kita tawarkan ini adalah lebih ke apa nih? Ke kreatif atau apa? Lebih ke bisnis merchandising. Oke. Lalu ke dunia kreatif. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin sesuatu yang baru, mau bikin sampel. Jadi kalau zaman dulu kan mau bikin kayak cetak offset atau mau bikin amplop cutting gitu ya. Itu kan harus banyak karena harus bikin acuan cetak atau acuan potongnya. Dengan teknologi baru seperti laser seperti ini, kita tidak perlu membuat acuan cetak atau acuan potong lagi, tapi langsung satu piece pun bisa dikerjakan. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan ya, betul. Kita bisa mengerjakan. Betul. Nah, tambah lagi kan kita tahu ya, mesin ini menciptakan salah satu produk yang nilainya mungkin bisa lebih ya, karena ide yang dikeluarkan itu. Idenya, betul. Yes, betul. Nah, ini menjadi sumber peluang buat kita bagi mereka yang pemain digital, yang mau beralih ya, belajar. Mungkin nanti Pak Arya bisa menjelaskan lebih rinci ya mengenai kita berbagi informasi lah ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak Arya, dari bicara mesin GCC ini, kita ada beberapa tipe dan ukuran ya. Untuk ukuran dulu, kita boleh gak sampaikan kepada pemirsa, ukuran kita ini apa aja sih untuk yang GLS ini? Untuk ukuran mesin, jadi tipe mesin yang kita pamerkan di sini saat ini Spirit GLS. Jadi area kerjanya itu 91 kali 61 cm, cukup besar. Ya. Tapi selain tipe ini, di line up yang sama, dia ada Spirit LS. Jadi dia lebih kecil. Dia di 64 kali 46 cm. Lalu misalkan Bapak Ibu perlu ukuran lebih besar lagi, kita ada yang seri T500. Oke, T500 untuk apa nih? T500 dia konsepnya sama seperti ini, laser engraver and cutting, tapi dia lebar mesinnya, lebar kerja lebih besar, 1,3 kali 90 cm. Gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi banyak variannya sendiri ya. Betul. Betul. Nah, lalu kemudian tadi dijelaskan kan ukuran size. Kemudian mungkin ada yang pengen tahu tentang watt. Oke. Kalau wattnya untuk Spirit GLS ini tersedia di berbagai di beberapa varian ya. Jadi mulai dari 40 watt, 60 watt, 80 watt sampai yang tertinggi itu di 100 watt. 100 watt ya. Ya. Khusus untuk seri T500 yang di atasnya dia, itu bisa sampai ke 200 watt. Wow, double tube, 2 tabung metal. Gitu. Kalau tadi penjelasan dari watt, terus apa lagi kira-kira ngebahas? Jadi jenis tabung kali ya, kita pengen, mungkin orang-orang udah pada umum kan, wah laser tabungnya nih. Apa kelebihan kita setelah itu? Kalau
kita sudah tahu ya kalau untuk laser yang ada di market itu ada 2 macam tabung. Itu glass tube sama metal tube. Nah, perbedaannya apa sih metal tube sama glass tube ini? Dimana kalau untuk glass tube itu kita lebih cenderung untuk aplikasi cutting. Cutting. Dia bentuknya kayak kaca tuh panjang. Nah, kalau yang dipakai sama si Speed GLS ini, dia menggunakan metal tube. Metal tube teknologi Amerika, mereknya Sinrad. Sinrad ya? Sinrad. Punya. Saya pernah dengar Sinrad itu perusahaan laser sebelumnya di senjata atau apa itu ya? Iya. Jadi cukup banyak, nggak cuma GCC yang pakai, brand-brand terkemuka juga pakai gitu kan. Nah, jadi kelebihannya apa sih si metal tube ini? Satu, dia bisa diaplikasikan untuk cutting dan engrave. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya foto nih, mau digrafir, kan kalau di print udah biasa dong. Nah, kita mau grafir di akrilik, itu bisa. Ada nilai jual sendiri ya? Iya, jadi lebih detail hasilnya, gitu. Saya setuju sih, tambah lagi sekarang di dunia pendidikan, kayak edukasi anak-anak ya, contohnya kayak bikin puzzle, alat bermain. Nah, itu salah satu bisnis baru yang mungkin bisa diarahkan menggunakan laser kali ya, Pak? Iya, jadi kalau zaman dulu kan kayak puzzle tuh terbatas dipakai karton ya. Nah, sekarang tuh bisa pakai akrilik, lebih tahan lama gitu. Jadi kita bisa misalkan gambar foto anak kita sendiri atau apa, kita tinggal diaplikasiin sendiri ya. Iya, betul. Wah. Berarti udah banyak ya. Oke, selanjutnya dari jenis tabung yang udah kita bahas, untuk selanjutnya clearance materialnya. Nah, untuk material sendiri clearance-nya dia kan karena ini kan dia pakai table ya modelnya. Jadi kalau kita lihat sini ini bisa dibuka nih Mas. Ini bisa dibuka. Nah, mejanya dia bisa turun naik. Oh, dia bisa nge-adjust. Iya, bisa di-adjust. Jadi berapa ini ketinggiannya? Kurang lebih ketinggian bahan yang bisa digrafir lah di mesin ini. Itu sekitar 20 sentian. Wah. Cukup tebal. Berarti gitu. Banyak media yang di situ bisa kita kerjakan ya. Banyak. Gitu. Lalu apa lagi kira-kira yang mau dibahas lagi clearance material? Untuk material. Jadi saya sharing ya untuk clearance material ya. Jadi karena kan ini kan lumayan ada beberapa orang yang mungkin baru ada mesin kayak gini gitu loh. Jadi di customer kita itu ada yang ngerjain grafir di sepatu safety di kulit. Nah, lalu ada yang grafir di laptop. Lalu ada juga yang grafir kayak di power bank, casing handphone. Nah, itu semua bisa dikerjakan karena dia clearance material lumayan tinggi kan ya. Jadi bahan apa aja bisa masuk. Gitu. Kalau untuk kayak aplikasi nih, kita ngebahas aplikasi. Mungkin Pak Arya bisa bantu juga nggak sih buat mereka yang penasaran nih Bapak Ibu saat ini bingung apa sih yang mau mereka kerjakan. Aplikasinya apa aja? Sebenarnya aplikasi yang bisa dikerjain sama si GCC ini, boleh dibilang Bapak Ibu ini udah sering lihat barangnya, cuman mungkin nggak tahu prosesnya gimana gitu kan. Itu dia, kita coba bahas nanti di sini apa aja. Satu hal yang paling sering ditemuin adalah stempel. Itu umum tuh biasanya banyak semua di pemerintahan, kantoran, sekolah, semua butuh stempel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat stempel itu pengerjaannya sekarang pakai laser. Jadi digrafir, habis digrafir dipotong. Itu karet, bahannya karet, jadi itu stempel gitu. Jadi memang ada satu customer kita yang ngerjain stempel lumayan gede, gitu. Lalu kedua akrilik. Sekarang kan lagi musim-musimnya bikin ini nih, bikin apa namanya, buat pembatas. Kayak di rumah makan gitu kan, di meja. Nah itu pakai akrilik kan? Iya betul. Supaya bentuknya bagus, nggak kaku, nggak kotak doang. Nah, motongnya pakai laser. Gitu. Banyak berarti ya. Iya. Gitu. Jadi mesin itu bisa motong dari bahan paling tipis sekitar 2 mili kan akrilik ya. Sampai paling tebal itu sekitar 10 mili. Sampai 10 mili dia bisa 10 mili bisa. Gitu. Jadi dijamin nggak kena droplet. Itu safety ya. Iya. Itu salah satu bisnis sekarang tuh mungkin lagi naik daun ya, berkembang ya itu ya. Betul, itu lagi nge-hits banget lah. Hits ya. Gitu. Nah, makanya ini untuk para Bapak Ibu yang sekarang mereka terjun di dunia printing atau dunia offset ataupun apa itu, sudah saatnya mereka melirik bisnis ini ya. Karena kebutuhannya itu sangat tinggi ya. Betul. Di bidang ini. Jadi itu kan udah biasa. Kadang kita punya material-material lain yang sebenarnya tetap masih di grafika gitu kan. Gitu. Tapi ya
hasilnya lain, nggak cuma buku aja gitu. Oke, next. Oke, tadi selain cut, engrafir, kemudian ada pertanyaan mungkin? Oke. Jadi kenapa harganya sebegitu mahal? Tergantung sih. Sebenarnya segmentasi mesinnya seperti apa gitu kan. Karena kan kalau di compare sama mesin cutting, jelas harganya lebih murah. Si cutting ini pasti lebih tinggi. Karena dari teknologi tabungnya aja udah beda gitu kan. Kalau mesin cutting dia pakai glass tube seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dan dia pakai metal tube gitu kan. Kenapa? Karena dari segi umur aja, glass tube itu diklaim umurnya itu sekitar 1 tahun. Sementara untuk yang ini sampai di 23.000 jam. Berarti lebih lama ya? Lebih lama. Sebenarnya. Gitu. Betul. Lalu dari hasil pekerjaan yang bisa dikerjakan si mesin ini kan juga lebih luas. Kalau ibu pakai mesin cutting misalnya, itu kan cuma motong doang. Ibu mau grafir hasilnya nggak maksimal. Padahal segmen grafir itu sebenarnya banyak sekali market yang betul. Dibutuhkan. Jadi dan dia bisa grafir. Nah, gitu. Jadi bicara harga itu bukan hanya sepotong hanya sekedar bisa motong, tapi sebenarnya banyak market seperti grafir tadi ya. Iya. Itu bisa dikerjakan. Itu menjadi peluang bisnis buat Bapak Ibu yang sekarang mungkin baru sekedar motong. Nah, kita ada solusinya mesinnya GCC Laser Pro ini ya. Satu lagi saya mau tambahin. Apa? Kalau saya punya satu bahan, di customer kita sering jadi masalah sih, jadi isu. Kalau dia mau potong kertas atau grafir kertas. Nah, kalau Bapak Ibu pakai mesin cutting yang biasa, yang pakai produknya glass tube, biasanya pada pinggirnya pada kuning. Karena kebakar. Kalau ini enggak. Boleh dites. Kapan-kapan Ibu datang ke sini, kita tes bahannya di sini. Gitu. Jadi kita juga memberikan selain informasi, menerima juga kalau memang dari Bapak Ibu yang ingin lebih dalam lagi, lebih mau paham lagi apa sih mesin GCC ini, kita bisa ajak Ibu ke showroom atau kita juga bisa ajak mungkin ke customer kita kali ya. Ya, jadi menggunakan. Bapak Ibu bisa lihat apa sih yang dikerjain sama mesin ini di customer gitu loh. Karena mungkin apa yang kita tampilkan di showroom kita masih kurang, kita bisa ajak ke customer. Gitu kan. Si customer A ngerjain kalender atau undangan, itu kan kertas. Atau si customer B, dia ngerjain kebutuhan pendidikan nih, bikin puzzle misalnya kan. Tadi alat buat pendidikan. Gitu. Betul. Mulai ada pertanyaan lagi nih. Ini ada yang nanya cabangnya di mana aja nih? Sebenarnya cabang kita sendiri ada di mana aja sih? Untuk Sama Vitro, cabang kita itu mulai dari Indonesia paling barat nih, itu ada di Medan. Medan di ujungnya ya. Di ujungnya di Medan. Sumatera loh, kita ada di Medan. Ada untuk wilayah Sumatera di sama Medan. Lalu di Pulau Jawa itu ada di satu yang pasti kita di head office di Haji Juanda nomor 8. Jakarta Pusat. Ini kita tempat kita syuting nih. Pusat itu betul. Lalu geser dikit kita ada di Bandung. Di Bandung. Jadi Bapak Ibu yang di wilayah Jawa Barat bisa datang ke Bandung. Gitu. Bandung itu mengcover daerah-daerah Garut, daerah itu kan banyak pengrajin kulit tuh. Kulit juga bisa loh dikerjain pakai mesin ini. Nah, gitu kan. Jadi terbuka lagi sih. Lalu geser lagi di Jawa Tengah itu kita ada 2 sih. Di utara ada di Semarang ada. Lalu di selatan ada di Jogja. Jogja juga ada di Jogja gitu. Lalu di Jawa Timur ada di Surabaya. Surabaya kita ada ya. Gitu, Surabaya. Lalu kita geser ke Bali. Ke Bali juga ada ya? Bali ada, terakhir ada di Makassar. Itu untuk Indonesia Timur, dihandle sama Makassar. Jadi di kota-kota besar kita udah ada semua cabang-cabangnya ya? Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya? Kalau Bapak Ibu mau informasi lebih lanjut lagi nih, bisa buka di www.samavitro.co.id. Nah, gitu. Nah, bisa juga mungkin di Instagram Sama Vitro kali ya? Oh iya, Instagram ada kok. Kita ada Instagram di Sama Vitro PPS. Jadi divisi kita itu yang menghandle mesin-mesin printing. Ada kemarin ada Canon. Lalu di sini juga ada mesin GCC. Dan ada juga produk lain seperti Zun. Kita ini finishing. Jadi kita produk pelengkapnya si printing. Gitu. Kan Bapak udah ngeprint nih, mau motongnya di mana? Pakai mesin kita. Gitu. Betul. Lalu karena kan sekarang ini
orang biasanya pengen investasi agak bingung karena Betul. cabangnya ada di mana, Ya. sales seperti apa. Betul. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan ngebahas lagi tentang fitur dan aksesoris kali ya. Oke, fitur. Fitur dari si GCC ini, jadi dia punya fitur namanya autofocus. Autofocus ya. Jadi yang namanya laser kan dia pakai lensa, Mas. Nah, lensa itu kan mesti difokusin tuh. Oke, ya betul. Kalau yang udah berada di market, itu fokusinnya manual. Jadi mejanya ini turun naiknya pelan-pelan manual. Wah, makan gitu. waktu makan juga. Waktu. Ya. Dan mungkin kadang-kadang nggak pas kan posisinya kan. Kalau dia, Bapak tinggal pasang autofokusnya, mesin auto adjust sendiri otomatis. Oke. Jadi nggak akan salah parameter lah. Gitu. Jadi mempersingkat waktu juga, menghindari miss juga. Betul. Nah, efisiensi waktu. Lalu selain itu kita punya namanya door pass through. Jadi ini bisa dibuka. Dibuka ya. Di bagian belakang ini juga bisa dibuka. Oh, jadi kita bisa depan belakang dibuka ya? Iya, jadi kalau Bapak Ibu punya bahan yang panjang, tapi lebarnya masih masuk nih lebarnya nih. Tinggal buka aja mejanya, masukin bahannya. Oh. Gitu. Jadi jangan pikir mejanya kecil nggak bisa motong bahan yang panjang. Bisa. Ternyata bisa ya. Bisa. Cukup dibuka aja depan dan belakangnya, Anda cukup taruh medianya tanpa harus memotong ya. Betul. Gitu. Lalu di sini kita ada emergency stop. Jadi kalau ya ini untuk keamanan ya. Jadi kalau ketika lagi motong tiba-tiba apinya membesar gitu kan. Dia ada emergency stop supaya lasernya mati langsung otomatis. Gitu. Ada safety. Lebih safety ya. Lalu apalagi nih fiturnya? Lalu bisa dilihat ada ini time-nya juga ya, waktu ya. Iya, jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan proses cutting atau grafir, kita bisa lihat estimasi waktunya. Oh. Jadi Bapak Ibu bisa mengkalkulasikan produksinya itu perlu berapa lama, berapa hari gitu kan. Bisa kelihatan gitu. Oke. Jadi dia ada durasi waktunya memang udah kelihatan berapa lamanya semua udah kelihatan ya. Betul. Dan apalagi nih? Dan dia boleh dibilang user friendly karena mesin ini untuk pengiriman filenya dia pakai software CorelDRAW aja. Oh, cukup CorelDRAW ya? CorelDRAW tinggal print, masuk file ke sini. Wah. Jadi kayak printer biasa, simple. Nggak perlu software embel-embel lain lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi yang nanya soal berapa sih harga dari metal tube ini dari Bapak Asep ya? Harga metal tube itu bervarian, gitu kan. Jadi kalau kita beli baru memang harganya agak mahal. Gitu, mulai start dari sekitar 40 sampai 60 jutaan untuk yang watt-watt sekitar 40 watt. 40 gitu. Watt ya. Tapi kalau memang lalu kalau misalkan yang wattnya 60 sampai di 80 watt itu sekitar 150-an. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kalau misalkan itu dirasa berat, kita bisa repair. Bapak Ibu nggak perlu beli baru. Oh, gitu. Repair berarti tabung yang lamanya itu kita kirim ke sana. Kita servis. Oh, jadi nanti dapat peminjaman dulu gitu. Iya, jadi nanti kita repair. Ketika repair selesai, kita pasang balik lagi dan itu bergaransi. Berapa lama nih? 3 bulan garansinya. Oh, 3 bulan. Gitu. Itu bergaransi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, wah saya misalkan mau ganti tabung harus stop kerjaan, berarti nggak perlu kayak gitu ya. Kita meminjamkan. Ya, nggak masalah. Gitu. Oke. Lalu gimana? Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah mesin ini bisa grafir dan potong presisi? Nah, untuk masalah grafir kepresisian dan detailnya, kalau detail kita jamin bisa. Gitu, karena dia pakai metal tube. Kalau masalah presisinya, mesin ini menggunakan motor servo untuk X dan Y aksisnya. Jadi dijamin, biasanya nih, kalau orang beli mesin laser atau beli mesin cutting, pasti masalahnya motong lingkaran, nggak ketemu. Oh, jadi dia pas bentuk lingkaran ini nggak ujungnya nggak ketemu. Nah, kalau pakai ini jamin ketemu. Pasti bisa. Datang ke sini Pak, ke showroom kita demo sama-sama, kita lihat hasilnya. Gitu. Jadi kita berani jamin ya. Ya. Menjawab semua beberapa masalah yang ada di pasar. Kemudian kita juga mau info nih. Jadi kita kebetulan mungkin beberapa customer kita yang udah menggunakan mesin sebelumnya, apabila dia ingin ada penggantian peremajaan mesin, kita kita
kebetulan kerjasama dari pihak leasing, khususnya BFI. Kita ada support di bulan Februari sampai bulan April nih. Oh gitu. Ya, pokoknya kita ada special rate yang mungkin itu bisa mempermudah Bapak Ibu dalam investasi mesin baru lagi. Mesin baru. Permajaan. Karena memang bisnis mesin ini cukup banyak ya. Iya, dibilang. betul. Tambah lagi kita nggak perlu harus jatuhan harga seperti bisnis yang lain. Iya. Nah, cukup pakai mesin ini, kita tinggal mengembangkan. Nah, mungkin Pak Arya sendiri ada masukan nggak sih untuk mengembangkannya ini, kita bisa gimana misalnya melihat dari media sosial atau kemana? Kebanyakan ya customer kita yang pakai mesin ini dia sering buka, memang mereka semua main sosmed sih. Oh, sosmed semua kebanyakan ya. Marketingnya di Instagram, ada yang jual Tokopedia gitu. Tokopedia. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang kadang saya sendiri tuh nggak menyangka bisa bikin pakai laser ya. Kemarin ada satu customer saya, dia bikin kotak buat seserahan merit. Wow. Satu set gitu kan. Dia bikin itu kan lumayan mahal, padahal akrilik satu lembar cuma 500.000 harganya. Murah. Tapi ya, dia ketika jadi box itu udah jutaan harganya. Nah, itu dia gitu. Idenya itu yang mahal. Iya. Sebenarnya. Padahal cuma sebuah box aja gitu kan. Bayangkan coba. Itu baru satu customer. Iya. Belum lagi kita membahas tentang mereka main kayak desain grafis kayak arsitek atau dia memang orang advertising. Oh iya. Nah, itu kan juga sebenarnya peluang. Betul, karena iya memang cukup banyak. Jadi selain yang kita sudah sebutkan tadi, ada lagi customer yang pakai mesin itu buat bikin market. Dia cutting cardboard, dia potong-potong kecil-kecil karena saking presisinya. Jadi dia bikin buat market. Jadi kayak desain apa? Perumahan, buat gedung. Oh iya. Itu mahasiswa potong ke dia semua. Iya gitu. Sih. Saya juga pernah datang ke salah satu tempat pemain laser yang menggunakan GCC ya di daerah Karawaci. Itu dia ternyata ngambil segmen marketnya hanya di kampus. Di sana ada UPH kan? UPH betul. Ya. Nah, dia ngambil segmen mahasiswa ya. Mahasiswa. Betul. Nah, itu arsitek cukup banyak kerjanya. Iya. Itu cukup rumit ya, betul. Cukup rumit dan gak semua orang bisa ngerjain gitu loh. Itu kan ya makanya harganya bisa tinggi. Jadi lu datang ke gue bisa, tempatnya untuk bisa gitu. Karena dia presisi betul sendiri. Nah, kemudian juga saya kemarin sempat lihat ya satu produk nih para pemain-pemain yang offset khususnya ya. Mereka terima job dari bank-bank. Nah, betul. Ternyata di situ kita ngelihat ada beberapa gift yang diberikan untuk mungkin prioritas customer-nya dia kali ya. Jadi dibikin custom di grafir di kulitnya atau apa. Nah, itu mungkin jadi peluang juga kali ya Pak Arya. Iya, betul. Makanya kita bisa bilang si mesin ini nggak cuma potong akrilik aja. Mau kulit mau bisa. Kain, mau dekal paper, mau motong kertas itu bisa. Gitu. Jadi jangan terpaku kalau laser itu cuma motong akrilik sama MDF, udah itu aja gitu loh. Banyak, nggak cuma itu. Jadi marketnya luas ya. Nah, kemudian nih kan kita udah panjang lebar ngejelasinnya ya. Mungkin selanjutnya kita apa nih? Apa mau lihat mesinnya kali untuk demonya seperti apa? Kita mau live demo aja kali ya. Boleh, biar nggak penasaran yang lihat sini. Oke, mari kita saksikan ya. Kameramen mau ini nggak? Biar dilihat. Kita lagi potong akrilik. Mau live demo, kita mulai. Mungkin. Nah, kita tunggu kameramen dulu. Bentar ya. Jadi live demonya ini kita nanti potong bahan akrilik 5 mili. Bahan 5 mili ya. Gitu, bahan akrilik 5 mili. Jadi kita lihat hasilnya. Oke. Tunggu sebentar dari kameramennya. Oke, sudah? Nah, ini bahannya 5 mili. Udah bisa kita mulai? Kita mulai ya. Nah, jadi ketika proses potong ini ada beberapa komponen nih yang membantu. Ada kompresor, lalu ada blower. Makanya kan asapnya nggak ada nih. Oh, jadi nggak ngebul di ruangan sini. Iya, asapnya kesedot. Oke.
Ya, kita lihat. Nah, ini kita lagi potong bahan. Ini kita bikin miniatur pesawat. Oh iya, pantesan ya. Ruangannya jadi nggak begitu terganggu asap. Nah, ruangannya jadi nggak bau, Bapak Ibu. Oke. Kita pakai jadi ketika Bapak Ibu beli mesin, nanti Bapak Ibu nggak perlu pusing. Dari exhaust-nya, kompresor untuk menjaga supaya apinya nggak membesar, kita itu sudah include semua. Oh, jadi semua udah termasuk ya? Sudah termasuk. Sama plus instalasi. Instalasi mungkin training juga kali ya? Training pastinya. Pasti ada trainingnya. Itu kalau training sendiri gitu, butuh waktu berapa lama nih si operator? Training itu rata-rata kalau let's say kita customer-nya buta lah, nggak ngerti laser sampai bisa jalanin mesin ya. Iya. Itu sekitar 1 mingguan maksimal. 1 mingguan 1 mingguan dia udah lancar jalanin. Mungkin gitu. Selebihnya bisa kita pandu via by phone atau apa ya? Ya, selebihnya kalau misalkan ada job-job yang bingung, nanti kita akan ada kunjungan 1 bulan sekali untuk maintenance mesin, maintenance apa namanya, perawatan lensa dan lain-lain. Lalu nanti ketika misalkan di luar jam kunjungan tersebut bisa call kita aja, telepon kita gitu loh. Nggak masalah. Jadi simple ya, intinya kita nggak perlu repot-repot harus gimana. Kita di sini udah menyediakan semua teknisinya. Ya, jadi one stop solution. Teknisi standby. Lalu jam berapapun Bapak telepon bisa dihubungi kok. Oke. Gitu. Mungkin tambah lagi kali ya, mungkin beberapa customer kita misalkan si operator bingung nih, dia buat motong medianya, nih Pak Arya, dengan speed, dengan apalagi dia, mungkin bisa pada buat motong si akriliknya ini dia butuh panduan. Itu bisa dibantu langsung via by phone juga bisa langsung ya? Ya, kalau memang lokasinya jauh, jadi kalau kita datang ke tempatnya kan lama ya. Misalkan Bapak Ibu di luar Jakarta. Nah, itu kita biasanya bisa support pakai video call atau pakai team viewer kalau masalah software. Jadi kita akan support, jadi kita sebisa mungkin memberikan solusi yang nggak membuang waktu banyak gitu loh. Oh. Gitu. Ketimbang Bapak Ibu nunggu kita datang ke customer 3 jam, tapi kalau video call kan langsung kita bantu. Yap, betul. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sini nih, itu proses waktu pengerjaannya berapa lama kalau kita boleh tahu nih? Ini kalau total sekitar 10 menitan. 10 menit ya? 10 menitan. Tapi jangan takut bosan nonton videonya. Kita udah siapin sampel jadinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini hasil jadinya. Wow. Gitu. Hasil jadinya seperti ini ya? Ya. Dilihat. Ini hasil grafirnya. Oke ya. Oke, kalau dilihat sih ini hasilnya detail ya. Dan presisi sekali ya, Pak Arya ya? Betul. Detail. Nah, ini semua lingkaran putus, nggak ada yang nggak putus lingkarannya. Bagus sekali ya. Lalu hasil cuttingnya di bagian sisinya bisa dilihat ya. Cukup halus. Nah, oke. Tadi kita udah ngelihat demonya sudah. Kita juga udah ngebahas soal spek mesin, ngebahas soal tadi ulasan aplikasi, ya. Mungkin dari beberapa pemirsa apabila ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung jawab aja, bisa langsung nanya aja ya, di acara ini atau live chat ya. Live chat atau enggak via email kali ya, di mana nih emailnya? Ya, bisa email ke ppsdivision @samavitro.co.id. Oke. PPS Division
Nanti pasti akan dijawab oleh tim kita ya, langsung. Kemudian, nah kemudian lagi kalau kita misalkan mau datang nih customer jauh, datang sini, selain demo, kita dia mau ajak ke pemain tadi yang kita sampaikan, itu di daerah mana sih yang terdekat ini? Terdekat sini kita ada di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih Cempaka Putih ada. Itu paling sekitar setengah jam lah dari kantor kita. Dekat gitu. ya? Dekat lah. Nanti kita Bapak bisa lihat lebih real lagi produksi mereka seperti apa gitu kan. Oke. Jadi bukan settingan. Semuanya seperti apa, jobnya apa aja. Nanti juga si customer kita ini mau sharing kok. Ilmunya main laser tuh kayak gimana sih gitu. Membantu ya. Iya, nyari cuannya gimana gitu. Ya. Benar-benar. Nyari cuannya seperti apa. Iya, jadi jangan takut habis beli bingung mesinnya nggak jalan, nggak ada kerjaan. Jadi kita akan edukasi juga. Bapak Ibu bisa ngapain aja sih pakai mesin kita gitu loh. Market mana yang bisa Bapak Ibu masukin gitu kan. Gitu. Betul, nanti betul. Jadi nggak cuma operator di training, si usernya pun di training gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ada yang menanya, kalau mau grafir di metal, apakah bisa langsung di media? Kalau grafir di metal, karena mesin ini kan pakai gasnya CO2 ya. Oke, CO2 ya. Jadi kalau langsung kita nggak bisa yang CO2 ini. Jadi dia harus ada satu chemical namanya laser ink. Jadi kita coating dulu, baru digrafir, nanti bisa. Laser ink itu berupa bubuk atau cairan ya, kalau boleh tahu? Laser ink itu dia modelnya bubuk, nanti dicampur air, jadi dia kayak pasta. Ketika udah jadi pasta, dia diolesin di bahan metalnya, mau stainless, mau aluminium. Nanti tunggu kering, setelah kering bisa digrafir. Habis digrafir tinggal dicuci pakai air aja, langsung jadi. Tadi gitu. Proses untuk pengeringannya sendiri tuh, berapa lama sih kira-kira? Itu kering dalam waktu sekitar 5 menitan. Cepet, nggak lama. Cepet ya? Cepet, jadi nggak perlu dijemur. Langsung kering di temperatur ruangan aja. Tadi dikirain tuh makan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Ya. Singkat ya 5 menit cukup. Betul. Kalau Bapak Ibu butuh yang maunya yang langsung, si GCCI juga ada. Jadi kebetulan saya lupa infoin gitu kan. Jadi ada mesin GCC GLS seperti ini, tapi dia memiliki 2 tabung. Satu CO2, satu lagi fiber. CO2 dan fiber. Ya, nah fiber ini yang bisa grafir langsung di metal. Gitu. Itu untuk yang tipe apa tuh tadi? Sama-sama Spirit GLS tapi dia hybrid. Karena dia punya 2 tabung. Oh, hybrid. Ya, dia punya 2 tabung. CO2 plus fiber. CO2 dan fiber ya. Nah, tapi fibernya itu hanya untuk grafir di metal ya, bukan cutting di metal. Karena kalau cutting beda lagi mesinnya. Ya, gitu. Jadi kalau jobnya kayak mau bikin sendok hotel, bisa digrafir. Misalkan kayak buat souvenir misalkan ya, kita mau bikin pakai nama kita dan pasangan buat dikasihin, itu bisa kali. Nah, kemudian selain GCC Laser Pro yang GLS, ada apa lagi nih dari GCC sendiri? Jadi untuk GCC sendiri, mungkin kalau di sini ada yang nonton udah punya GCC pasti udah tahu. Mesin ini buatan Taiwan. Gitu, ya. Buatan Taiwan. Jadi selain Spirit GLS ini, dia ada beberapa line up produk lagi selain laser. Jadi ada seri X. Seri X itu yang pakai glass tube. Fungsinya untuk apa nih yang glass tube? Untuk cutting. Cutting ya? Cutting. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, saya nggak butuh grafir, saya mau potong akrilik aja, mau main signage yang gede-gede, bikin nama gedung, atau bikin kayak papan-papan display. Saya nggak butuh grafir, ya udah beli pakai yang X series. Dia pakai glass tube, bukan metal tube, gitu. Tapi saya butuh glass tube, tapi saya juga butuh metal tube. Ada lagi mesinnya hybrid, hybrid juga. Jadi 2 tabung juga. Hybrid gitu. juga ya? Iya. Lalu, nah di sini saya dapat brosurnya. Selain mesin laser tadi, kita punya juga mesin flatbed, flatbed UV. Jadi seperti ini mesinnya. Jadi di sini yang brosurnya ada itu dia JV. JV itu dia aplikasinya kalau Bapak Ibu main di spot UV, kan biasanya bikin sablon dulu tuh, bikin screen dulu buat spot UV. Nah, kalau pakai JV ini
tinggal di print aja spot UV-nya. Langsung kering. Jadi langsung ya. Langsung Lebih kering. Simple. Makanya kita bilang kalau spot UV cuma 1 lembar bisa pakai ini. Gitu. Lagi sekarang model kayak Imani ya kan. Ya. Nah itu kamu udah makin menjamur ya, banyak permintaan. Mungkin Betul. bisa dikerjakan juga di GV ini ya. Kalau untuk Imani ada lagi mesinnya seperti JV. Ini kan cuma satu warna aja, clear. Oh, oke. Ini clear. Jadi varnish. Nah, kalau untuk ngepaint Imani, ngepaint bahan-bahan rigid, ada lagi flatbed. Oke. Jadi dia flatbednya itu 6 warna, CMYK, white, varnish. Oke, white dan varnish tambah warnanya ya. 6 warna, area kerjanya 60 kali 50 cm. Cukup lumayan lebar lah. Lumayan lebar, dan dia lampu UV-nya 2. Jadi speednya cepat, dia jalannya bidireksional, nggak unidireksional. Jadi lebih cepat proses pembuatannya juga ya? Iya. Langsung kering nggak sih itu kalau boleh tahu? Langsung kering. Langsung kering ya? Langsung kering. Jadi biasanya kalau mesin kecil, itu kan lampu UV cuma 1. Oke. Sebelah kanan doang. Kalau si JF ini, dia lampu UV-nya 2. Dijamin speednya 2 kali lebih cepat dong. Karena kan dia ngeprintnya 2 bolak-balik. Gitu. Nah ini contoh hasilnya. Kita print di keramik. Seperti ini. Nah ini di keramik. Oke. Ini hasilnya. Kelihatan? Oke. Nah, ini contoh di keramik. Wah. Boleh tahu gak sih bocorannya? Cost cetaknya ini sendiri per meternya berapa sih biar pemirsa tahu nih dia? Cost cetaknya kalau untuk flatbed ini di CMYK aja sekitar 35 ribuan per meter persegi. 35.000 meter persegi ya? Iya. Cukup murah ya. Bapak Ibu bayangkan kalau cuma ngeprint Imani kan cuman sekecil itu gitu kan. Betul. Seberapa murahnya costnya itu gitu loh. Dan Bapak Ibu bisa jual ratusan ribu harganya kan. Betul. Nah, berapa ratus ribu cuan yang didapat gitu kan. Jadi sehingga BIP-nya juga lebih cepat ya. Cepat. Mungkin beberapa lagi juga aplikasi yang dikerjain lebih banyak ya kalau buat di UV ya. UV banyak. Jadi ada customer kita yang ngerjain ngeprint di copper. Copper di print loh, copper hard case. Gila. Karena dia ke materialnya 30 cm. 50 cm, sorry. 50 cm. Jadi copper, helm itu bisa di print. Gitu. Copper, helm ya. Jadi barang-barang tebal itu bisa di print semua. Nggak masalah. Gitu. Kemudian lalu selain mesin UV, kita punya juga mesin cutting plotter. Ada GCC Expert, ada GCC iCraft yang kecil di desktop. Lalu di sini nggak ada ya, ininya brosurnya kebetulan. Oke. Buat cutting plotter ini ya? Iya, cutting plotter. Jadi kalau jobnya potong-potong stiker, potong-potong bahan polyflex yang buat di jersey gitu, nah itu bisa pakai mesin itu. Gitu. Jadi dia buat ke tekstil juga tadi itu bisa ya buat? Bisa. Tadi ya? Tinggal di press aja. Nanti kalau mau sama heat press juga kita ada divisi lain di sama Vitro yang menghandle untuk menyediakan lah ya, menyediakan mesin heat pressnya gitu. Nanti kita bisa bantu. Oke. Kemudian nih ada lagi nih. Kalau cost-nya itu berapa ya dibandingin sama pakai tabung glass tube? Nah, nanti untuk cost tabung ini kita tampung dulu pertanyaannya. Kan nanti ada dia di manajer saya yang pegang hitung-hitungan cost-nya gitu kan. Jadi nanti Bapak atau Ibu yang menanyakan pertanyaan ini bisa langsung kontak ke email atau enggak live chat. Live chat nanti kita bisa nanti kita kirimkan hitung-hitungannya gimana gitu. Benar. Yang pasti sih murah lah ya. Murah. Mahal ya. Dah, mungkin itu aja kali ya yang cukup kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan live demo ini di acara Virtual Expo 2021. Jangan lupa follow Instagramnya di sama Vitro PPS atau canonprinter.id atau email di ppsdivision@samavitro.co.id. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa nih kita juga harus menyarankan pada Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan 3M ya. 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke. Untuk memerangi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya dan mengucapkan
Oh, 4M. Apa tuh? Satu lagi membeli mesin, Oh, kelupaan. saya mau nutup tadi yang satu lagi ternyata. Jadi ada 4M ya. Jangan lupa M yang terakhir membeli mesin sama kita loh, jangan nama yang lain. Karena juga tadi kita mau sedikit sampaikan juga ada support dari BFI ya. Ya. Dari bulan apa aja nih Pak Arya? Dari bulan Februari sampai April, special rate. Special rate ya. Sangat menarik ya. Yap. Gitu. Oke, kita tunggu infonya dari Bapak Ibu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Aryan dan saya Arya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.